Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majlis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada maghrib hari ini atas izin Allah Bapak Ibu kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah. Pada malam ini kita masih membahas bab tentang jenazah, Kitabul Janaiz. Kita sudah bahas sebagian dan kita akan lanjut pada maghrib kali ini, yaitu tentang terakhir kemarin sampai ini ya, bolehnya membuka wajah jenazah dan boleh mencium gitu ya, mencium kening jenazah. Kemudian apa saja apalagi yang dibolehkan oleh orang yang masih hidup terhadap jenazah atau mayit. Yang kedua dikatakan al-buka'u 'alal mayyiti, menangis ya, menangisi mayit atau jenazah yang ada. Malam yakun mashuban bisyahi wal awil wat tasakhut wal latam wa nahwiha. Jadi kita dibolehkan menangisi mayit atau jenazah selama tidak diikuti oleh teriakan. Tidak diikuti oleh kemarahan dan tidak diikuti oleh ya sikap nempeleng gitu ya. Kita menempeleng pipi kita sendiri sambil nangis-nangis, mukuli pipi sendiri, itu al-latom. Nah, selama tidak disertai dengan itu semua maka kita boleh menangisi kepergian seseorang atau menangisi mayit. Nabi sendiri menangis. Maka diceritakan dalam satu riwayat dari Anas bin Malik tentang kisah matinya, wafatnya Ibrahim, putra dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Ibrahim wafat, apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'akhadha Rasulullah SAW Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Maka Rasul mengambil putranya Ibrahim lalu memeluk dan mencium Ibrahim. Lalu kata Anas, summa dakhalna alaihi ba'da dzalika wa Ibrahimu yajudu bi nafsihi faju'ilat aw faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrafani. Lalu kami pun masuk kepada Nabi, ya, masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedua mata Rasulullah tadrafani, mengucur air matanya. Jadi Rasulullah waktu itu air matanya menetes karena sedih sebab putranya Ibrahim dari istri Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha wafat. Maka berkatalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kata Abdurrahman, "Wa anta ya Rasulullah?" Dan engkau wahai Rasulullah. Maksudnya, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Nah, lalu kata Nabi, "Ya Ibnu Auf, innaha rahmah." Wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya tangisan ini adalah tanda-tanda kasih sayang. Jadi orang nangis itu tanda bahwa dia punya kasih sayang dalam hatinya. Nah, summa atba'aha bi ukhra, lalu kemudian diikuti oleh yang lainnya. Lalu Rasulullah berkata, "Innal aina tadma'u." Sesungguhnya mata bisa bersedih. Wal qalbu yahzan.
hati juga bisa bersedih. Sesungguhnya mata bisa menangis, hati bisa bersedih. Wala naqulu illa ma yardha rabbuna, dan kita tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan sesungguhnya kami wahai Ibrahim dengan kepergianmu kami sedih. Itu kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf ketika beliau seakan-akan mempertanyakan tangisan Nabi. Nah ini Bapak sekalian, ya, beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi pun nangis saat putranya meninggal dunia. Begitu pula ketika ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah sakit keras. Marudha Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Nabi menangis. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qaumu buka'ahu bakau. Waktu Rasul dilihat oleh para sahabat menangis, maka sahabat yang ada di situ semua pada menangis juga, nangis. Kenapa Rasul nangis? Karena Sa'ad bin Ubadah beliau sakit keras. Lalu apa kata Nabi SAW kepada para sahabat? Rasul mengatakan, "Ala tasma'un, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihaznil qalb, walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi aw yarham." Artinya kata Rasul, tidakkah kalian pernah mendengar sesungguhnya Allah tidak mengazab karena air mata, Allah tidak mengazab karena sedihnya hati, akan tetapi Allah mengazab bihadza, disebabkan karena lisan ini. Asyara ya, ila lisanihi, Rasul menunjuk lisannya, au yarham, atau Allah akan merahmati seseorang disebabkan oleh lisannya juga. Jadi yang menyebabkan seseorang itu diazab oleh Allah atau dirahmati oleh Allah karena lisan. Lisannya ngomong apa gitu. Kalau dia ngomongnya baik-baik, yang keluar kalimat thayyibah, maka dia akan dirahmati Allah. Tapi kalau yang keluar dari lisannya kata-kata kotor, ya, kata-kata yang mengingkari takdir, maka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, nah ini perhatikan Bapak Ibu, kalimat terakhir dari Nabi kepada para sahabat ketika menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Di akhir perkataannya Rasul mengatakan, wa innal mayyita, dan sesungguhnya mayit itu la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayit itu akan diazab oleh Allah disebabkan karena tangisan keluarganya. Nah, tadi padahal sebelumnya Rasul nangis, sahabat nangis. Rasul menjelaskan yang membuat Allah mengazab kita adalah lisan, bukan air mata, bukan kesedihan hati. Tapi kemudian Rasul mengatakan wa innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Tetapi dan sesungguhnya mayit itu akan diazab oleh Allah disebabkan karena tangisan keluarganya kepada si mayit ini. Maksudnya apa? Nanti dijelaskan oleh para ulama. Yang dimaksud tangisan keluarga yang membuat si mayit ini diazab oleh Allah adalah tangisan yang tadi disertai oleh sikap yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Contoh tadi dia memukul-mukul sambil nangis, sambil mukul-mukul pipinya, sambil nangis, sambil teriak-teriak. Bahkan mungkin berguling-guling, dinyobek-nyoboki, disobeki ini bajunya, kantongnya dan seterusnya. Nah, itu yang disebut an-niyahah. Menangis sambil disertai perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi, wa innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alai. Kalau hanya sekedar nangis tidak ada masalah, karena Rasul nangis baik ketika putranya meninggal maupun ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah meninggal atau sakit keras, Rasul pun menangis. Nah, jadi tidak ada masalah Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Lalu kalau mengeluh bagaimana? Mengeluh juga tidak ada masalah. Mengeluh dalam arti yang tidak berlebihan ya. Contoh pernah terjadi waktu Rasul meninggal dunia, putrinya Fatimah radhiyallahu anha, beliau nangis juga sambil mengeluh lah, sedikit mengeluh Fatimah. Maka dikatakan ketika Rasul sudah menjelang ajalnya, maka Fatimah
radhiyallahu anha saat itu dia berkata, apa katanya? Waqraba abah. Betapa parahnya sakit bapakku ini. Ya Allah, kok betapa parahnya sakit bapakku ini. Waqraba abah. Lalu apa kata Nabi? Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak akan lagi ada kesulitan untuk bapakmu setelah hari ini. Itu komentar Nabi ketika melihat putrinya tadi, waqraba abah. Aduh, kok parah sekali sakit bapakku ini, sakit ayahku ini. Rasul bilang, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak akan ada lagi kesedihan, kesusahan bagi bapakmu setelah hari ini. Karena apa? Setelah itu Rasul meninggal. Nah, sudah tidak ada lagi kesulitan. Nah, ini bersulit karena memang seperti yang pernah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, orang beriman itu ketika dia meninggal dunia, dia ingin sekali dibawa cepat-cepat ke kuburan. Qaddimuni. Segera bawa aku ke kuburan katanya. Kenapa? Karena di alam kubur kehidupannya jauh lebih enak, lebih nikmat daripada di alam dunia ini. Dunia kita masih punya tanggungan. Kita kadang barangkali kesusahan, mengeluh, dapat fitnah dari orang dan seterusnya. Tapi di alam kubur selesai semua. Tinggal menikmati hasil jerih payah kita beramal soleh ketika kita hidup di dunia. Maka kata Rasulullah, ya, sesungguhnya mayit itu ingkana salihah qalat qaddimuni. Mayit itu kalau dia orang saleh, dia akan berkata segerakan aku bawa ke kuburan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, kemudian apa yang dimaksud tadi? Seseorang ketika meninggal dunia dia akan diazab oleh Allah disebabkan karena tangisan keluarganya. Maksudnya tadi ya, kami sudah jelaskan bahwa ketika tangisan itu disertai oleh perbuatan-perbuatan seperti memukul-mukul diri sendiri, menyobek-nyobek baju, berteriak-teriak, nah, termasuk apa? Mengacak-acak rambut gitu ya, saking sedihnya. Misal ada seorang wanita, suaminya meninggal dunia, dia nggak nyobek-nyobek baju, tapi dia ngacak-acak, sambil teriak, ngacak-acak rambutnya. Nah, itu termasuk dilarang dan itu termasuk an-niyahah. Nah, itulah kata Nabi, wa innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu akan diazab oleh Allah disebabkan karena tangisan keluarganya terhadap dia. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, maka para sahabat mengatakan bahwa tangisan yang masuk kategori an-niyahah, niyahah itu ratapan, mungkin lebih tepat an-niyahah dimaknai meratapi wafatnya, kematian seseorang, itulah yang akan menyebabkan si mayit diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada sedikit khilaf dari ulama. Bagaimana mungkin seorang mayit yang soleh kok diazab disebabkan karena tangisan dari keluarganya yang masih hidup? Gimana kalau si mayit itu soleh, lalu keluarganya nangis-nangis sambil tadi disertai perbuatan-perbuatan yang masuk kategori an-niyahah, meratapi. Padahal orang ini soleh. Nah, apalagi orang soleh kan dicintai oleh keluarganya misalnya. Lalu keluarganya yang tidak punya ilmu nangis-nangis dia, teriak-teriak. Apakah itu akan menjadi sebab diazabnya orang soleh tadi di kuburan karena tangisan niyahah tadi, karena ratapan orang yang masih hidup? Para ulama menjelaskan bahwa mayit yang akan diazab oleh Allah karena niyahah atau ratapan dari keluarganya yang masih hidup itu, ya, meskipun dia soleh, kalau dia mewasiatkan kepada keluarganya, nanti kalau saya mati, ya, nangislah kalian sekeras-kerasnya. Nah, misalnya gitu ya, dia nyuruh keluarganya nangis kalian sekeras-kerasnya karena kalian merasa kehilangan aku, berwasiat seperti itu. Nah, ini kan wasiat ghairu masyru', wasiat yang tidak disyariatkan. Nah, orang yang soleh tetapi berwasiat yang tidak disyariatkan, maka dia akan diazab oleh Allah karena wasiat yang tidak benar itu. Gitu. Sedangkan kalau dia tidak berwasiat terkait dengan tangisan tadi, ketika dia mati, maka dia tidak akan diazab. Kecuali kalau dia
tidak mengajarkan keluarganya tentang pentingnya sabar. Nah, ini penting kalau ada bapak ibu kita ya punya keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak, kita tidak pernah ngajari bab ini, sehingga mereka nggak tahu. Harusnya dari sekarang kita kasih tahu nih anak istri atau suami, Pak, Nak, nanti kalau aku meninggal, terutama pas kita sakit gitu ya, kita wasiat. Waktu sakit itu wasiat penting. Kalau nanti aku sakit parah lalu meninggal dunia, tolong jangan diratapi kematianku. Harus dinasihati. Kalau kita diam saja, sementara kita tahu ilmunya, lalu pas kita mati, keluarga kita, kerabat kita nangis-nangis meratapi, maka kita tetap akan diadab. Kenapa? Karena kita meninggalkan wasiat tadi. Nah, itu hati-hati juga misalnya. Jadi ilmu ini itu harus disampaikan kepada keluarga, terutama tadi pas kita sakit keras atau mungkin kita lagi akan bepergian yang kita tidak tahu di jalan mungkin akan terjadi kecelakaan. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah semoga itu tidak terjadi. Seandainya gitu, maka penting kita berwasiat, mewasiatkan ilmu yang sudah kita tahu kepada keluarga kita. Agar tadi, kalau kita anggap ini sepele kan sayang banget. Kita udah berusaha jadi orang soleh, sholat kita berusaha untuk kita jaga sholat jamaah terus, bahkan lisan kita jaga senantiasa berzikir kepada Allah, tapi anak istri kita, suami kita, keluarga kita tidak pernah kita nasihati mereka. Ilmu yang kita sudah dapat tidak pernah kita sampaikan kepada keluarga kita. Yang tahu cuma kita. Qadarullah, datanglah ajal, lalu kita sakaratul maut, wafatlah kita, keluarga kita nangis-nangis meratapi. Wah, itu bahaya. Hanya karena apa? Hanya karena sebab kita tidak mengajarkan ilmu ini kepada keluarga kita. Nah, makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah nyuruh supaya kita menjaga diri kita, keluarga kita. Bagaimana caranya? Para sahabat menjelaskan di antara cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah mengajarkan keluarga kita. Mengajarkan tentang ilmu, mengajarkan tentang mana yang hak dan yang batil, termasuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, itu makna ku anfusakum wa ahlikum nara. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu kemudian pembahasan berikutnya disebutkan ma yajibu ala aqaribil mayyiti khususan lin nisa. Apa yang harus dilakukan oleh kerabat mayit wabil khusus oleh kaum wanita. Idza ja'ahum khabaru wafatihi. Ketika datang informasi tentang kematian keluarganya. Ini khusus wanita. Apa yang sebaiknya dilakukan? Karena wanita, kenapa dikhususkan wanita? Karena wanita perasaannya lebih halus ya daripada kaum laki-laki. Ketika ada kabar kematian, bisa jadi para wanita itu lebih cepat bersedih daripada kaum laki-laki. Maka yang perlu dilakukan adalah as-sabru wal istirja'u war ridha bi qada'illahi azza wa jalla. Bersabar, mengucapkan kalimat istirja, ridha dengan qada atau ketentuan Allah azza wa jalla. Itu diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarati wa basyirus sabirin." Dan pastilah kami akan uji kalian, kata Allah, dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kepergian jiwa, kekurangan buah-buahan, wabasyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathumul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang ketika ada musibah menimpa mereka, maka yang keluar dari lisannya adalah kata-kata kalimat istirja tadi. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Nah, lalu apa kata Allah? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah ya, alaihim shalawatum mir rabbihim. Ada salawat ya, atau ada rahmat dari Tuhan mereka. Shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Diturunkan oleh Allah Tuhan mereka rahmat,
solawat kepada siapa? Orang-orang yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang harus dilakukan ketika kita mendengar kematian seseorang, baik itu keluarga dekat kita atau yang lainnya, maka bersabar. Ucapkan kalimatul istirja. Lalu kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Cirinya sabar itu apa? Sabar itu ya, cirinya tadi dia mengucapkan kalimat istirja. Sabar itu sendiri artinya habsun nafas, mengendalikan diri. Jadi dia bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Tidak mengatakan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Dia kendalikan dirinya. Itu sabar. Dan dilakukan sejak detik pertama. Nah, jadi kalau ada orang misalnya kena musibah, marah-marah, teriak-teriak, setelah sehari sabarlah, saya sabar. Apakah itu termasuk orang sabar? Tidak. Karena kesabarannya tidak dimulai dari detik pertama. Dulu pernah terjadi, ada seorang wanita, anaknya meninggal dunia, lalu dikubur. Maka kata Anas, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin. Suatu ketika Rasulullah berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Lalu kata Nabi, apa ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Apa kata si wanita ini? Ilaika anni, pergilah engkau dariku. Diusir Rasulullah oleh si wanita ini. Ilaika anni, fa innaka lam tusib bi musibati. Karena sesungguhnya engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibah yang aku dapatkan ini. Walam ta'rifu. Tapi wanita ini nggak tahu bahwa yang nasihati itu Nabi. Dia nggak tahu. Nah, lalu ada orang bilang, fakilalah innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tadi orang yang memberi nasihat kepada engkau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya si wanita ini merasa bersalah. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin ya. Datanglah beliau ke rumah Nabi dan di rumah Nabi nggak ada satpam, ya, nggak ada yang jaga pintu rumahnya, artinya bebas orang masuk. Walaupun beliau seorang pemimpin, tapi nggak ada pengawalan dari orang-orangnya, dari para sahabat. Bawabin di sini yang dimaksud penjaga pintu rumah Rasul SAW, tidak ada. Artinya dia langsung bisa mengetuk pintu Rasul SAW. Nah akhirnya keluarlah Nabi SAW. Lalu si wanita ini berkata kepada Nabi, lam a'rifka, maaf saya belum kenal engkau wahai Nabi. Faqala, lalu kemudian Nabi berkata kepada si wanita ini, innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu sejak detik pertama. Itu. Jadi kalau udah lewat baru kita bilang saya sabar, itu enggak sabar. Itu tidak termasuk yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ayat 100 Al-Baqarah tadi ya, ayat 155 sampai 157 tadi. Maka perlu kita ketahui Bapak Ibu, sabar itu sejak tes kita kena, disitulah kita langsung merespon dengan sabar. Nah itulah orang-orang yang akan mendapat kasih sayang dari Allah, salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Bagus juga kalau ditambah, ini pernah juga kita bahasnya. Jadi selain mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tambahi, gimana tambahannya? Allahumma ajurni. Coba lagi. Allahumma ajurni fi musibati wakhlub li khairan minhu. Wakhlub li khairan minhu. Allahumma ajurni fi musibati wakhlub li khairan minhu. Nah, ada yang ada yang mengatakan wa akhlif li khairan minha. Artinya apa? Artinya gantilah untukku yang lebih baik darinya, dari yang hilang itu ya. Nah, lalu apa kata Rasul? Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kalau ada orang kena musibah, baca tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu
illa akhlaqallahu lahu khairan minha, kecuali Allah pasti akan mengganti baginya atau untuknya yang lebih baik darinya. Nah, maka penting tadi kita menambah, bukan hanya sekedar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kita tambahi. Nah, artinya Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala terhadap musibah ya, yang mengenai diriku ini, dan gantilah untukku yang lebih baik darinya. Nah, itu arti dari tambahan doa tadi. Jadi itu dihafalkan ya Bapak sekalian. Kalau iya bisa pas kita kena musibah, lalu kita memohon kepada Allah berharap, bisa juga. Ya. Baca doa ini. Yang mana nih? Yang innalillahi. Bisa juga sebagai pengakuan bahwa kita ini milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Lalu kita mengatakan, ya Allah berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang aku terima ini, dan gantilah dengan yang lebih baik bagiku. Nah, bisa. Tapi memang yang paling pas doa ini dibaca saat kita kena musibah. Saat kita kena musibah. Tapi dalam rangka untuk menghafal supaya nggak lupa, boleh juga kita baca ya. Kadang-kadang kan doa kalau nggak dibaca-baca lupa kan? Coba. Ya, semua doa-doa yang pernah kita pelajari, pernah kita tahu, kalau tidak diamalkan pasti lupa. Dan itu bencana, afatul ilmi an-nisyan. Ya. Bencana ilmu itu lupa. Kenapa kok bisa lupa? Nggak diamalin, pasti lupa. Maka para ulama mengatakan nahnu nahfazul ilma bil amal. Kita jaga ilmu dengan amal. Supaya nggak lupa memang kita amalkan. Ya ini Bapak Ibu sekalian. Dapat ilmu, catat, amalkan. Ilmu, catat, amalkan. Atau yang pernah saya share itu digambar ya. Jadi pertama niat, dengerin, pahami, hafalkan, amalkan, sebarkan. Itu tahapan-tahapan ilmu. Maratib al-ilm. Kata Ibnu Mubarak ya, seorang ulama yang pernah mengatakan kata-kata yang luar biasa ya tentang tahapan-tahapan ilmu itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian apa yang dilarang bagi orang yang masih hidup dari keluarga mayit terhadap mayit? An-niyahah yang pertama tadi. Niyah apa artinya niyahah? Meratapi. Itu haram. Bahaya untuk si mayit, bahaya untuk dia. Niyahah itu bahaya. Untuk si mayitnya berbahaya. Walaupun dia orang soleh tadi, kalau dia tidak nasihati itu bisa kena juga. Untuk diri kita yang melakukan ratapan juga berbahaya. Nah kata Nabi, ini hadis riwayat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara dari umatku, ya, dalam umatku, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Dan itu adalah perkara orang-orang jahiliyah. La yatrukuhunna, yang tidak ditinggalkan oleh umatku. Jadi ada 4 perkara ini sebenarnya kebiasaan orang jahiliyah, tapi sayangnya umatku tidak meninggalkan ke-4 perkara ini. Harusnya ditinggalkan harusnya. Tapi kata Nabi tidak ditinggalkan oleh umatku. Apa saja? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Sombong dengan nasabnya. Wah, saya ini anak kiai, saya anak pejabat. Nah, itu sombong. Dengan ahsab, al-ahsab sama dengan an-nasab artinya, nasabnya. Dia berbangga-bangga dengan nasabnya. Nah, itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab. Ta'an itu mencela. Ya, mencela nasab orang lain. Kalau tadi bangga dengan nasabnya sendiri, yang kedua dia mencela nasab orang lain. Oh, dasar anak apa misalnya. Kalau orang Yahudi dulu bilang ke Nabi Isa anak pelacur gitu ya. Anak pezina, padahal bukan ya. Karena menurut mereka Maryam tidak punya suami. Kalau dia hamil berarti pezina. Maka Isa disebut anak pezina. Nah, atau kita bilang begitu ya kepada seseorang. Kita menghina nasab orang lain. Oh, dasar anak orang kere gitu misalnya, dan seterusnya ya. Nah, itu bisa dikembangkan. Nah, itu termasuk kebiasaan orang jahiliyah. Seorang mukmin harusnya tidak pernah mencela nasab seseorang. Lalu yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Istisqa' bin nujum itu artinya meminta hujan kepada bintang.
bintang-bintang di langit. Itu termasuk kebiasaan orang jahiliyah. Atau dalam ungkapan lain, dia meyakini turunnya hujan itu karena bintang. Oh, ini hujan ya karena ada bintang itu. Kalau kita kembangkan lagi, ini sama kasusnya seperti orang mengatakan ada kematian seseorang karena ada suara burung. Oh, ini karena ada suara burung tadi malam, berarti nih dia mati karena suara burung tadi malam. Nah, itu bahaya. Nah, tanda-tanda ini. Nah, karena ada suara burung. Atau ada ya. Nah, yang itu hati-hati itu. Itu termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Dan itu kebiasaan orang jahiliyah, ya. Kebiasaan ya. Nah, ada istilah juga pulung gantung. Bapak Ibu pernah dengar istilah pulung gantung? Di kampung saya juga ada kepercayaan pulung gantung itu. Ada orang yang masih percaya. Pernah dengar istilah pulung gantung? Jadi ada fenomena malam ini misalnya terjadi suatu fenomena aneh. Langit gelap, tahu-tahu ada yang jatuh, terus di atas rumah atau di kampung itu. Nah, itu yang pulung gantung. Lalu dia bilang pasti besok ada yang bunuh diri, menggantung diri maksudnya. Nah, ternyata betul ada. Di kampung saya kan pernah ada yang gantung diri itu. Wah, itu ada yang cerita salah warga gitu. Itu tadi malam ada pulung yang jatuh. Makanya terjadi gantung diri di kampung kita. Lalu dia punya keyakinan. Coba perhatikan. Orang yang gantung diri itu wajahnya menghadap kemana? Wajahnya. Nah, ketika si wajah orang yang gantung diri itu menghadap ke utara misalnya, maka bisa dipastikan nanti beberapa hari kemudian di daerah utara dari kampung kita ada yang gantung diri juga. Ternyata betul juga ada gitu. Lalu dia teliti lagi, di sebelah utara kampung ada orang gantung diri lagi setelahnya. Dia lihat lagi menghadap ke arah mana itu wajah si orang yang gantung diri. Oh, ternyata menghadap ke barat, berarti sebelah barat kampung ini akan ada orang bunuh diri lagi gitu ya. Dia perhatiin ternyata ada lagi. Ada pulung gantung. Nah, orang yang seperti ini itu sama seperti tadi al-istisqa bin nujum, ya, percaya kepada khurafat. Ya. Jadi terjadi sesuatu karena makhluk gitu ya. Ada orang mati karena ada fenomena tadi makhluk. Atau tadi hujan dianggapnya karena ada bintang ini dan itu maka turun hujan. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Bu? Betul terjadi. Tetap kita nggak boleh meyakini itu. Nah, harusnya kita katakan qadarullah masya'a fa'ala. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi maka terjadilah. Bukan karena ini dan itu. Jadi semua apa yang terjadi ya di muka bumi ini, di alam raya itu, ya di alam raya ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu misalnya ada burung apa ya, percaya mereka apa itu benar terjadi. Betul meninggal, saya bilang apa tadi untuk itu gaduh salah itu ada tek harus ada yang meninggal betul juga. Katanya bisa. Gimana mau membedakan memang semua enggak ada Allah takdir Allah. Tapi kita percaya betul masih gini yakin. Gimana mau membedakan? Nah, ini istilahnya apa? Titen, ilmu titen ya. Orang Jawa bilangnya ilmu titen. Niteni itu memperhatikan ya. Dititeni kalau gini pasti gini, kalau gini pasti gini. Nah, itu yang nggak boleh memastikan. Kalau begini pasti begini, kalau begini pasti itu yang nggak boleh. Tidak boleh. Ketika kita memastikan kalau begini pasti akan begini, nah disitulah kita sudah syirik. Ya betul. Harusnya gimana? Ya biasanya kalau ada suara gini ada yang mati ya. Ya jangan kita yakini.
Aja kita yakini. Itu saja, intinya jangan meyakini. Kita jangan meyakini bahwa kematian terjadi karena suara itu tadi. Yaitu. Ya, bisa. Ya, indikator bisa, betul. Bisa saja kita mengatakan ini tanda-tanda. Asal jangan dia yakini. Itu saja. Ya, betul. Jadi kalau hanya sekedar ini tanda-tanda tapi kita nggak yakin, tidak ada masalah. Jadi itu. Yang penting tidak yakin. Iya. Ya, jangan sampai meyakini lah intinya. Kalau kita meyakini, bisa. Memang itu tipu daya syaitan. Nah, supaya kita yakin dengan sesuatu yang seharusnya kita tidak yakini. Kan bahaya tuh kalau jadi keyakinan. Nah, walaupun benar terjadi. Sama seperti kita berobat ke dukun, setiap kali berobat ke dukun sembuh. Lalu kita yakin, nah itu kan bahaya tuh. Lama-lama jadi yakin kan, dukun itulah yang menyembuhkan kita. Padahal Allah yang menyembuhkan kita. Nah itu ya ibaratnya seperti itu. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini sudah isya ya. Ya baik. Jadi saya kira ini sementara yang bisa kita bahas ya. Tadi baru 3 ya. Rasul bilang 4 ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan besok di pekan depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.